Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai menyesal, inilah 5 hal yang harus kamu sadari sebelum umur 30 tahun ke atas. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan turun deras malam itu, menghapus jejak langkah siapapun yang lewat di trotoar. Raka duduk sendiri di balkon apartemennya lantai 6, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang samar tertutup kabut. Usianya resmi 30 hari ini. Tak ada pesta, tak ada kue, hanya satu pertanyaan yang menggantung di kepalanya, apa yang sudah aku capai selama ini? Di luar, dunia terlihat bergerak cepat, orang-orang menikah, naik jabatan, membeli rumah, sementara ia merasa seperti diam di tempat, meski langkahnya tak pernah benar-benar berhenti. Dulu, Raka yakin usia akan membawanya ke versi yang lebih bijak dan kuat dari dirinya. Tapi nyatanya, usia tak pernah menjanjikan apapun selain angka di KTP. Ia tetap gampang tersinggung, tetap takut ditolak, tetap menunda mimpi dengan alasan-alasan klise, belum waktunya, belum siap, belum cukup baik. Ia sadar, ternyata bukan waktu yang membentuk manusia, tapi keputusan. Dan selama ini, ia terlalu sering memilih aman, terlalu sering menunggu keajaiban yang tak pernah datang. Di ruang tengah apartemen, ada rak buku yang tak tersentuh, daftar resolusi yang tak pernah diselesaikan, dan cermin yang tak lagi ia tatap lama-lama. Raka merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia ingat masa kuliah, ketika idealisme masih hidup dan semangat masih membara. Sekarang, semuanya seolah meredup. Hidupnya berjalan seperti rutinitas yang diulang-ulang tanpa arah. Dan yang lebih menyakitkan, dia sadar, tidak ada yang menyuruhnya diam, kecuali dirinya sendiri. Pagi itu, sebuah pesan dari sahabat lamanya muncul di layar ponsel, "Lo sadar gak sih, kadang kita terlalu pasrah jadi versi lama kita, padahal kita bisa aja berubah, kalau mau." Kata-kata itu menghantam Raka seperti pukulan telak. Ia menatap dirinya di cermin, memperhatikan mata yang lelah, bahu yang berat, dan dada yang sesak oleh penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia tak menghindari refleksi itu. Ia mengaku, selama ini ia terlalu takut berubah, karena perubahan butuh keberanian, dan ia belum pernah berani cukup. Malam harinya, Raka membuka laptop dan menulis, "Aku tidak ingin ulang tahun ke-40 nanti terasa seperti ini." Ia tahu, perubahan tak akan datang dari langit. Ia harus memulainya, mungkin dari hal sederhana, bangun lebih pagi, berhenti menunda, membaca satu buku sampai habis, menghadap ketakutan bukannya lari darinya. Ia sadar, satu-satunya hal yang bisa mengubah hidupnya, adalah dirinya sendiri. Hujan masih turun di luar, tapi Raka merasa sesuatu telah bergerak pelan di dalam dirinya. Bukan revolusi besar, bukan ilham dramatis. Tapi sebuah keputusan kecil yang diam-diam berteriak, "Aku mau tumbuh." Dan mungkin, itu adalah awal dari segalanya. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Raka mulai menjalani pagi dengan lebih sadar, bangun tanpa alarm, menyeduh kopi tanpa tergesa, dan menulis beberapa baris di jurnal tuanya yang sempat terlupakan. Tapi perubahan tak selalu manis. Ia pikir dengan memulai self-growth, hidup akan langsung terasa lebih ringan. Nyatanya, justru sebaliknya, semakin ia membuka diri, semakin terasa berat beban yang selama ini ia kubur. Rasa bersalah, kecewa, amarah, semua muncul seperti tamu tak diundang yang duduk nyaman di ruang kepalanya. Suatu malam, setelah hari kerja yang melelahkan, Raka tiba-tiba sesak napas. Tangannya gemetar, dadanya terasa ditekan sesuatu yang tak terlihat. Ia mengira itu serangan jantung. Tapi dokter di IGD hanya berkata pelan, "Bukan jantungmu, Raka. Itu kecemasan." Ia tidak percaya. Bukankah ia baik-baik saja? Bukankah semua terlihat normal di luar? Tapi tubuhnya berkata lain, karena terlalu lama pikirannya memaksa diam, tubuhnya kini berteriak. Selama ini, Raka menelan semua stres, target kantor, ekspektasi keluarga, dan perasaan selalu tertinggal dibanding teman-temannya. Ia tidak pernah benar-benar cerita, karena merasa cowok harus kuat. Tapi malam di rumah sakit itu,
saat ia duduk sendiri di kursi plastik yang dingin, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sakit fisik, tapi karena lelah menjaga topeng bahwa semuanya baik-baik saja. Ia sadar, yang paling membunuhnya pelan-pelan adalah tekanan yang ia pikir harus ia tanggung sendirian. Setelah itu, ia memberanikan diri mencari bantuan. Ia mencoba terapi daring, dan awalnya merasa kaku. Tapi saat ditanya, apa yang kamu takutkan sebenarnya? Ia akhirnya runtuh. Saya takut tidak akan pernah cukup, jawabnya pelan. Dan dalam kalimat sederhana itu, terbongkarlah akar luka yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Terapi bukan sihir yang langsung menyembuhkan, tapi Raka mulai mengerti satu hal penting, menjaga kesehatan mental bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari keberanian. Hari-hari berikutnya masih penuh tantangan, tapi ada ruang baru dalam dirinya, ruang yang bisa bernapas. Ia mulai belajar bilang tidak pada hal yang menyakitinya, dan iya pada hal yang membuatnya merasa hidup. Ia masih takut, masih punya hari-hari buruk, tapi kini ia tidak lagi bersembunyi. Karena ia tahu, sembuh bukan berarti hilang luka, tapi berani berjalan meski masih membawa bekasnya. Setelah melewati titik terendah, Raka mulai lebih peka terhadap hal-hal yang selama ini luput dari perhatiannya, salah satunya, siapa saja yang benar-benar hadir untuknya. Ia mulai sadar bahwa sebagian beban mental yang ia bawa bukan hanya berasal dari dalam dirinya, tapi juga dari orang-orang di sekelilingnya. Dari mereka yang suka meremehkan mimpinya dengan tawa kecil, dari mereka yang hadir hanya saat senang tapi menghilang saat gelap menyelimuti. Perlahan, Raka mulai menanyakan sesuatu yang dulu tak pernah ia berani tanyakan, apakah aku benar-benar bertumbuh bersama mereka, atau justru menyusut. Suatu malam, ia menghadiri reuni kecil dengan teman-teman lamanya. Di meja makan, tawa keras menggema, lelucon dilempar tanpa filter, dan pembicaraan berkisar pada siapa yang sudah menikah, punya rumah, atau pindah ke luar negeri. Saat Raka dengan jujur membagikan bahwa ia sedang menjalani terapi dan berusaha memahami dirinya sendiri, suasana hening sejenak, lalu salah satu temannya tertawa dan berkata, "Wah, sekarang lo jadi anak senja banget, ya. Ngapain sih sampai segitunya? Hidup tuh dijalanin aja." Tawa pecah lagi, tapi Raka hanya diam. Ada bagian dalam dirinya yang retak pelan. Sepanjang perjalanan pulang, Raka memikirkan kalimat itu. Ia dulu sering menertawakan dirinya sendiri bersama mereka. Menertawakan luka, menyederhanakan rasa sakit, dan menyebutnya biasa aja. Tapi malam itu, ia merasa seperti sedang dipaksa kembali ke sangkar yang sudah berusaha ia tinggalkan. Ia sadar, selama ini ia memelihara hubungan hanya karena sejarah, bukan karena ada nilai yang masih tumbuh di dalamnya. Dan tidak ada yang lebih melelahkan dari berpura-pura nyaman di antara orang-orang yang tak lagi mengenalmu. Beberapa hari kemudian, Raka mulai mengambil keputusan kecil tapi berat, mengurangi intensitas komunikasi, menghapus grup yang hanya berisi candaan kosong, dan membuka ruang baru untuk orang-orang yang melihatnya tanpa menghakimi. Ia mulai bertemu dengan komunitas yang mendiskusikan buku, kesehatan mental, dan mimpi-mimpi yang sempat ditinggalkan. Di sana, ia tak perlu jadi versi lain dari dirinya. Ia hanya perlu jadi jujur. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ia belajar bahwa bukan jumlah teman yang menentukan kebahagiaan, tapi kedalaman hubungan. Bahwa ada kalanya, seseorang harus berani kehilangan untuk bisa benar-benar menemukan dirinya. Tidak semua orang yang bersamamu saat kamu tertawa akan bertahan saat kamu menangis. Tapi mereka yang bertahan, meski hanya 1-2, adalah harta paling berharga. Dan dari kehilangan itu, Raka mulai membangun ulang definisi rumah dalam pertemanan. Bukan tempat yang riuh, tapi yang memberi tenang. Beberapa bulan setelah membersihkan lingkaran sosialnya, hidup Raka mulai terasa lebih tenang, tapi bukan berarti lebih ringan. Justru dalam keheningan itu, luka lama muncul kembali, salah satunya Laras. Nama itu masih meninggalkan bekas di ruang paling sunyi di hatinya. Ia pernah mencintai perempuan itu dengan seluruh nafasnya, berharap cinta bisa menyelamatkannya dari rasa sepi.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ia kehilangan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang sudah lama retak. Hubungannya dengan Laras dulu seperti rumah dengan dinding rapuh, terlihat indah dari luar, tapi setiap kata dan sikap di dalamnya adalah serpihan yang melukai. Ia terlalu takut kehilangan, hingga rela menekan suara hatinya. Ketika Laras mengabaikannya, ia menyalahkan diri sendiri. Ketika Laras mencintai setengah hati, ia merasa itu lebih baik daripada tidak dicintai sama sekali. Cinta, baginya saat itu, bukan lagi tentang kebahagiaan, tapi tentang pengorbanan yang sunyi. Setelah mereka berpisah, Raka hancur, bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena ia sadar, ia telah lama meninggalkan dirinya sendiri. Ia terbiasa mencintai orang lain lebih dulu, berharap bisa mendapat cermin yang akan menunjukkan bahwa dirinya layak. Tapi ternyata, tidak ada cinta yang bisa menyembuhkan seseorang yang belum pernah memeluk dirinya dengan utuh. Saat itu, untuk pertama kalinya, Raka bertanya dengan jujur, kenapa aku merasa tidak cukup untuk dicintai oleh diriku sendiri. Sejak pertanyaan itu, perjalanan penyembuhan Raka berubah arah. Ia berhenti mencari validasi dari luar. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang membuatnya merasa hidup, bukan hanya hidup untuk orang lain. Ia belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian. Ia menulis surat-surat yang tak pernah dikirim, bukan untuk Laras, tapi untuk dirinya yang dulu, yang terlalu keras pada diri sendiri, yang selalu merasa harus sempurna agar pantas dicintai. Kini, saat Raka menatap cermin, ia tak lagi melihat kekosongan. Ia melihat seseorang yang sedang belajar, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi cukup bagi dirinya sendiri. Ia tahu, cinta berikutnya yang datang haruslah berdiri di atas fondasi ini, bahwa ia tidak mencari penyelamat, tidak pula pelengkap. Ia mencari seseorang untuk berjalan bersama, bukan menambal kekurangan. Dan sebelum cinta itu datang, ia akan terus mencintai dirinya, dengan sabar, dengan penuh maaf, dan dengan seluruh ketulusan yang dulu ia beri pada orang lain. Senja merayap perlahan di luar jendela ketika Raka menutup buku jurnalnya. Di halaman terakhir, tertulis pelan dengan tinta hitam, "Aku tidak terlambat. Aku hanya berjalan dengan ritmeku sendiri." Kalimat itu lahir setelah percakapan panjang dengan dirinya sendiri, sebuah kejujuran yang baru bisa ia terima setelah bertahun-tahun membandingkan langkahnya dengan orang lain. Ia dulu berpikir hidup punya urutan yang sakral, kuliah, kerja, menikah, punya anak, sukses, lalu tenang. Tapi kenyataan tak pernah semulus itu. Dan di balik layar kehidupan orang lain yang tampak sempurna, ternyata ada perjuangan yang tak kalah sunyinya. Raka ingat bagaimana dulu ia merasa kalah tiap kali membuka media sosial. Foto pernikahan, bayi yang baru lahir, rumah yang baru dibeli, semuanya membuatnya merasa seperti gagal. Ia merasa tertinggal dalam perlombaan yang bahkan tak pernah ia daftarkan. Ia pernah memaksakan diri, menjalin hubungan yang tak ia yakini, mengambil pekerjaan demi gengsi, berpura-pura bahagia agar terlihat sejalan dengan dunia. Tapi pada akhirnya, semua itu hanya membuatnya semakin jauh dari dirinya sendiri. Kini, setelah semua luka dibuka, dibersihkan, dan dipeluk, Raka tahu bahwa hidup bukan soal cepat-cepat mencapai garis akhir. Hidup adalah tentang keberanian berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan mengakui bahwa dirinya telah bertahan, meski seringkali dengan air mata. Ia belajar menikmati setiap detik, bahkan yang terasa lambat dan sunyi. Karena dari situlah ia benar-benar tumbuh, bukan dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Sore itu, ia berjalan santai di taman kota, melihat anak-anak berlarian, pasangan muda tertawa, dan lansia yang duduk berdampingan dengan tenang. Dulu, pemandangan itu akan membuatnya cemburu. Tapi sekarang, ia hanya tersenyum. Ia tak lagi melihatnya sebagai yang belum ia punya, melainkan yang akan datang pada waktunya. Jikapun tidak datang, ia tahu, ia tetap baik-baik saja. Karena hidupnya tidak diukur dari timelin orang lain, tapi dari rasa damai yang mulai menetap dalam dirinya. Saat langit berubah jingga ke ungu,
Raka merasa tidak lagi berjalan di tengah keramaian yang memaksanya berlomba. Ia berjalan di jalannya sendiri, perlahan, tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak ingin menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Tidak lebih cepat, tidak lebih sempurna, hanya lebih jujur. Dan dalam kejujuran itu, ia menemukan satu hal yang tak pernah ia cari, tapi sangat ia butuhkan, ketenangan. Langit di atas kota tak lagi terasa menakutkan bagi Raka. Dulu, malam adalah waktu yang paling ia benci, terlalu sunyi, terlalu jujur. Tapi kini, malam adalah teman. Ia berdiri di balkon apartemennya, tempat yang dulu jadi saksi malam ulang tahunnya yang paling sunyi. Kali ini tidak ada pesta juga, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Ia memeluk dirinya sendiri dalam diam, bukan karena kesepian, tapi karena akhirnya ia benar-benar menyayangi orang yang selama ini selalu ia abaikan, dirinya sendiri. Banyak hal belum sempurna, tabungannya pas-pasan, ia masih menyicil laptop tua, dan karirnya mungkin belum secepat teman-temannya. Tapi kini ia tahu, definisi sukses tak lagi milik dunia luar. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi yang dibentuk orang lain. Kini, ia mengejar sesuatu yang lebih dalam, keutuhan batin. Raka tak lagi mencari pembuktian. Ia sudah lelah berlari dari rasa tidak cukup, dan akhirnya memilih tinggal di dalam dirinya sendiri. Suatu malam, ia mendapat pesan dari seseorang yang dulu pernah menghilang tanpa penjelasan, Laras. "Aku lihat kamu berubah, kamu lebih tenang sekarang," tulisnya. Raka membacanya dengan senyum samar. Dulu ia mungkin akan menjawab dengan harapan, tapi kali ini ia hanya mengetik pelan, "Aku gak berubah, aku cuma berhenti pura-pura jadi orang lain." Lalu ia mematikan ponsel, dan membiarkan dunia luar tetap di luar. Ia tidak lagi butuh validasi, apalagi dari masa lalu yang sudah ia maafkan, tapi tak lagi ia undang masuk. Kini, hidupnya bukan tentang siapa yang tinggal atau pergi, tapi siapa yang bertahan dalam dirinya saat semuanya terasa kosong. Ia mulai mencintai hari-hari biasa, kopi hangat pagi hari, lagu lama yang memutar kenangan, buku-buku yang akhirnya selesai dibaca. Semua terasa cukup, bahkan indah. Ia belajar bahwa pulang bukan tentang tempat, tapi tentang perasaan di dalam dada. Dan ia telah pulang ke rumah yang selama ini ia cari di mana-mana, padahal ada di dalam dirinya sendiri. Dan jika suatu hari nanti ada seseorang datang, mengetuk pintu hidupnya dengan tenang, Raka akan menyambutnya, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman perjalanan. Karena kini ia tahu, ia tak lagi berjalan untuk mengejar cinta, pengakuan, atau kecepatan hidup. Ia hanya ingin berjalan dalam damai. Dan untuk pertama kalinya, Raka yakin, ia baik-baik saja. Ia utuh. Ia telah pulang. Jika kamu sedang membaca ini, mungkin kamu juga merasa dunia bergerak terlalu cepat dan kamu tertinggal di tengahnya. Mungkin kamu lelah membandingkan langkahmu dengan mereka yang terlihat selalu tahu kemana harus pergi. Mungkin kamu pernah merasa hancur diam-diam, tertawa sambil menahan air mata, dan bangun setiap pagi hanya untuk kembali berpura-pura kuat. Raka tahu rasanya, ia pernah ada di sana. Dan jika kamu sedang di titik itu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Raka ingin bilang satu hal yang dulu tak pernah ia dengar dari siapapun, kamu cukup, bahkan saat kamu belum mencapai apapun. Dunia mungkin tak melihatmu, tak mendengar tangisan diam-diammu, tak tahu betapa keras kamu bertahan. Tapi itu tidak mengurangi nilaimu sebagai manusia. Kamu tidak harus selalu tegar, tidak harus selalu punya jawaban, tidak harus baik-baik saja sepanjang waktu. Kadang, menjadi manusia berarti juga memberi ruang untuk hancur dan bangkit dengan versi dirimu yang baru. Hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan, tapi perjalanan yang harus kamu pahami dengan utuh. Tak apa jika kamu belum menikah saat teman-temanmu sudah punya anak. Tak apa jika kamu masih mencari pekerjaan yang kamu cintai. Tak apa jika kamu baru mulai menyembuhkan luka yang sudah lama kamu abaikan. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah dari langkahmu yang pelan. Selama kamu jujur dengan dirimu sendiri, itu sudah cukup.
Sungguh, Raka tidak tiba-tiba sembuh. Ia masih belajar, masih tergelincir kadang-kadang. Tapi kini ia tahu kemana harus pulang, ke dalam dirinya. Ia ingin kamu pun menemukannya. Bahwa di balik segala ambisi dan ketakutan, ada diri yang menunggu dipeluk, didengar, dan dihargai. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk layak dicintai. Kamu hanya perlu jadi dirimu, yang nyata, yang rapuh, yang berani tetap berjalan meski gemetar. Dan saat kamu akhirnya bisa berdiri, walau masih dengan sisa air mata, Raka berharap kamu bisa tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak baik-baik saja, tapi aku sedang menuju ke sana." Dan itu pun sudah cukup untuk hari ini. Karena kadang, harapan tidak datang dari luar. Ia lahir dari keberanianmu sendiri untuk tetap bertahan. Jadi, kalau kamu masih mencari jawaban, izinkan kata-kata ini menjadi penuntun kecil. Kamu sedang membangun rumah, dan rumah itu adalah kamu sendiri. Dan pada akhirnya, kita semua adalah Raka dalam versi kita sendiri, manusia yang sedang mencari jalan pulang ke dirinya, melewati luka, kehilangan, penyesalan, dan pelajaran hidup yang tidak selalu manis. Tapi justru disitulah letak keindahannya, bahwa meski dunia bisa membuat kita goyah, kita tetap bisa memilih untuk tidak menyerah. Kita bisa memilih untuk tumbuh. Perlahan, pelan, tapi pasti. Hidup tidak menjanjikan segalanya akan selalu baik-baik saja, tapi ia memberi kita kesempatan untuk terus belajar menerima. Menerima bahwa beberapa hal tak berjalan sesuai rencana. Bahwa beberapa orang hanya datang untuk mengajarkan kita arti kehilangan. Dan bahwa waktu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu kita sadar bahwa segala yang kita butuhkan, sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Untuk kamu yang selama ini mendengarkan cerita ini, lewat suara, lewat kata-kata, lewat keheningan yang kamu simpan di malam hari, terima kasih. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memberi ruang bagi kisah ini tumbuh di dalam hatimu. Tidak semua orang berani menghadapi dirinya sendiri. Tapi kamu di sini sekarang. Dan itu adalah keberanian yang tidak semua orang punya. Dari lubuk hati terdalam, aku, Ki, mendoakan kamu yang sedang berjuang, semoga langkahmu dikuatkan. Semoga lukamu dipeluk dengan lembut oleh waktu, dan semoga kamu dipertemukan dengan cinta yang tidak perlu kamu kejar, karena ia akan datang saat kamu telah pulang pada dirimu sendiri. Semoga hari-harimu dipenuhi kejujuran, ketenangan, dan keyakinan bahwa kamu layak untuk bahagia, bukan nanti, tapi juga sekarang. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa sendiri lagi, dengarkan kembali kisah ini. Biarkan suaraku menemanimu sejenak, karena dalam dunia yang sering terlalu bising, kadang yang paling kita butuhkan hanyalah seseorang yang berkata, "Aku mengerti. Aku juga pernah ada di sana." Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah mempercayakan hatimu padaku. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Dengan cinta dan harapan, dari aku, untuk kamu yang tak pernah sendiri.